Halo, selamat datang di video saya. Tema video kali ini masih tentang seputar traveling, yaitu bagaimana cara mencari tiket pesawat yang murah supaya tidak menguras biaya traveling kita. Salah satu yang membuat orang tidak mau pergi traveling dan menundanya karena masalah biaya selain masalah stamina, kesehatan fisik, dan juga waktu. Dalam traveling biasanya komponen terbesar dalam pengeluaran kita yaitu tiket pesawat dan akomodasi atau penginapan. Tapi kalau kita berhasil mencari tiket pesawat yang murah dan akomodasi yang tidak mahal, kita bisa traveling lebih sering dan juga bisa traveling dengan nyaman tanpa merasa harus menguras banyak uang. Cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat tiket pesawat, pertama, cari tiket promo. Seringkali airline itu mengadakan promo dan mereka biasanya mengadakan promo di tanggal-tanggal dan bulan-bulan tertentu. Jadi supaya tahu mereka promo, lebih baik kita mengikuti maskapai tersebut di media sosialnya. Mereka biasanya mengumumkan acara promo itu di media sosial mereka atau media sosial travel agent. Tapi memang biasanya tiket promo itu waktunya kadang-kadang terserah mereka. Jadi bukan kita yang menentukan waktunya. Jadi kadang-kadang waktu yang sesuai dengan keinginan kita itu tidak sesuai dengan harga yang sedang ditawarkan. Kalau memang tidak terkendala dengan masalah waktu, memilih tiket promo merupakan salah satu alternatif untuk menekan biaya tiket pesawat. Akhir-akhir ini, pihak maskapai atau travel agent sering mengadakan pameran-pameran traveling. Biasanya di acara-acara pameran tersebut banyak promo dan banyak tiket diskon atau tiket murah. Kadang-kadang juga mereka bekerja sama dengan pihak bank atau perusahaan finansial, dan jika kita memakai produk bank tersebut, kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Misalkan saja, saya pernah dapat tiket Cathay Pacific waktu mereka bekerja sama dengan bank CIMB. Tiket perjalanan ke Amerika, yaitu ke New York atau East Coast, rata-rata paling murah itu sekitar 15-16 juta, tapi saya bisa mendapatkan dengan harga 11 juta saat mereka bekerja sama dengan CIMB. Saya juga pernah mendapatkan tiket pesawat ke Amerika, yaitu dengan maskapai ANA, yang waktu itu transit di Jepang ke Los Angeles. Waktu itu harganya sekitar 10 juta rupiah. Biasanya tiket ke Los Angeles itu sekitar 14-15 juta rupiah. Jadi kira-kira untuk tiket pesawat ke Amerika yang sedang pameran, saya bisa berhemat sekitar 4-5 juta rupiah. Dan itu jumlah yang lumayan bila dibandingkan kalau saya beli harga normal atau tidak beli sedang pameran. Yang ketiga, beli tiket pesawat dari maskapai-maskapai low cost carrier, yaitu pesawat budget yang biasanya memisahkan antara harga makanan, bagasi, dan juga harga tempat duduk. Tapi kalau beli tiket pesawat low cost carrier, agar tidak menambah biaya, usahakan bawaan juga hanya satu koper kecil yang tidak lebih dari 7 kilo agar bisa masuk ke kabin dan kita tidak harus membeli bagasi. Karena kalau kita beli bagasi, harganya nanti akan lebih tinggi dan lebih mahal. Dan juga pertimbangkan untuk hati-hati membawa cairan, karena kalau kita sampai membawa cairan di dalam koper yang akan dimasukkan ke kabin, nanti itu kena cas lagi dan koper kita harus masuk bagasi. Pesawat low cost carrier ini bisa domestik dan juga bisa ke luar negeri. Yang keempat, kumpulkan miles kalau kalian punya kartu kredit. Jadi manfaatkan kartu kredit ini dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk berhutang atau membeli barang-barang konsumtif. Memakai kartu kredit untuk berbagai kebutuhan seperti misalkan kebutuhan grocery atau membayar tagihan listrik, air, telepon. Setiap bulan kita bisa menambah poin di kartu kredit dan poin tersebut kalau sudah banyak bisa kita tukar miles. Penukaran miles ini bisa pulang pergi atau hanya sekali jalan. Walaupun hanya sekali jalan, itu sangat lumayan bila dibandingkan kalau kita membeli tiket pesawat pulang pergi yang harganya lebih mahal. Jadi kalau kita bisa menggunakan kartu kredit ini dengan bijak, ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan dari poin-poin kartu kredit tersebut.
Beberapa pesawat atau maskapai di Indonesia dan di luar negeri biasanya bekerja sama dengan beberapa bank yang menerbitkan kartu kredit. Kalian bisa mencari tahu dulu apakah mereka memberikan poin bagi konsumen, dan kalau sudah mempunyai poin yang banyak, apakah bisa ditukarkan dengan miles dari suatu maskapai. Yang kelima, hal yang penting yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan tiket pesawat murah dan tidak terlalu mahal, pesan jauh-jauh hari, jangan mendadak. Paling tidak minimal kalian bisa memesan 3 bulan sebelumnya agar bisa mendapatkan harga yang cukup murah. Kalau memesan 1 bulan atau 1 minggu sebelumnya, kemungkinan harganya akan tinggi dan juga jarang ada tempat duduk yang bisa menjual harga promo. Memesan 6 bulan atau sampai setahun kemudian itu jauh lebih baik bila memang kalian mempunyai waktu yang cukup dan tidak terlalu banyak jadwal yang harus dikejar atau tidak terlalu banyak jadwal dadakan. Hal yang keenam yang harus diperhatikan juga agar kita mendapatkan tiket pesawat yang murah. Pergilah pada saat low season. Pada saat low season, di mana orang-orang tidak liburan, ya, biasanya tiket pesawat harganya sudah mulai turun dibandingkan pada saat high season. High season itu biasanya pada saat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Atau liburan anak sekolah itu biasanya juga masuk high season. Kalau untuk tiket pesawat ke Eropa, pada saat bulan Juni, Juli, dan Agustus atau pada saat summer itu biasanya memang lebih tinggi dan dianggap high season dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya, misalkan Maret atau April. Dan juga untuk musim gugur seperti Oktober dan November, harga tiket juga biasanya tidak setinggi pada saat high season. Harga tiket pada saat high season itu termasuk dalam blackout date, dan biasanya kalau kita pergi ke pameran juga tidak akan menemukan harga tiket murah pada saat blackout date tersebut. Yang ketujuh, bisa mendarat di bandara alternatif untuk mendapatkan tiket pesawat yang lebih murah. Bandara alternatif itu adalah bandara kedua atau bandara yang ada di dekat kota tujuan kita. Tapi kalau kita mendarat di situ, harga tiket pesawatnya lebih murah dibandingkan kalau kita mendarat di kota yang kita tuju. Contohnya waktu itu, saya pernah mau ke Singapura, dan waktu itu harga tiket ke Singapura itu cukup tinggi, yaitu sekitar 3,5 juta rupiah. Dan saya lihat harga tiket pesawat ke Kuala Lumpur tidak setinggi tiket pesawat ke Singapura. Waktu itu ke Kuala Lumpur itu sekitar 2 jutaan. Dan saya memilih untuk ke Kuala Lumpur terlebih dahulu. Untuk menuju ke Singapura, saya pilih naik bis lewat jalur darat. Setelah saya kalkulasi, menuju Singapura dengan jalur darat dari Kuala Lumpur ternyata biayanya lebih murah daripada kalau saya langsung mendarat di Singapura. Selain itu, saya juga sebenarnya bisa dari Batam. Karena kalau saya mendarat di Batam, saya bisa lanjut naik ferry ke Singapura, dan itu juga memangkas biaya cukup lumayan dibandingkan kalau saya langsung ke Singapura. Jadi bandara alternatif ini merupakan salah satu siasat untuk menghemat biaya tiket saat kita bepergian. Tentunya kalau kita tidak terburu-buru dan punya waktu yang banyak, bandara alternatif ini bisa kita coba dibandingkan kalau kita harus langsung mendarat di kota tujuan. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencari tiket murah saat hendak liburan ke luar negeri ataupun dalam negeri. Dari ketujuh tips tersebut, mungkin ada salah satu yang cocok dengan situasi dan kondisi kalian. Kalau misalkan kalian tidak sempat berburu tiket promo di pameran, atau di website, atau di travel agent, kalian mungkin bisa memilih bandara alternatif. Atau kalau misalkan kalian tidak punya banyak waktu untuk berpindah-pindah kota dan mampir dulu ke bandara alternatif, mungkin kalian bisa pakai miles kalian. Dan jangan lupa tetap pesan jauh-jauh hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Sekedar informasi,
Bagi yang senang membaca buku atau ingin mengetahui destinasi-destinasi di Eropa atau di kota-kota lainnya, bisa membaca buku 300 Wonderful Destination terbitan Alex Media Komputindo. Buku ini bisa didapatkan versi digitalnya di www.gramedia.com. Buku ini berwarna dan juga ada banyak gambar-gambar yang menunjukkan destinasi-destinasi yang ingin dikunjungi atau yang ingin diketahui.